Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Oktamila, kelas PPB 1A, NIM 0401217111. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai resum analisa kelayakan finansial dan ekonomi part 2. Pembahasan pertama mengenai definisi IRR atau Internal Rate of Return, yaitu indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai mode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Fungsi utama penghitungan IRR adalah untuk mengukur suatu aset apakah aset tersebut akan mengalami peningkatan atau tidak. Selain itu, IRR memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber acuan seseorang ketika hendak menyimpan uang atau membuka deposit di bank. IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatang keuntungan. Yang terakhir adalah untuk menilai laju pengembalian setelah dikenakan pajak sehingga investor tahu mana investasi yang tingkat pengembaliannya lebih tinggi meskipun dikenakan pajak. Yang kedua ada definisi IRR atau Economic Internal Rate of Return, adalah tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Payback period adalah secara umum investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut tentunya akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu. Dari sisi investor, kurun waktu profit ini sudah pasti menjadi salah satu faktor yang akan ia perhatikan. Istilahnya, untuk menyebut keterangan kurun waktu tersebut secara bahasa, payback period punya nama lain, yaitu periode pengembalian modal. Lama tidaknya periode pengembalian modal dari suatu proyek akan menentukan ketertarikan investor atau kalangan pembisnis secara umum. Untuk menghitung payback period yang punya nilai profit yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi profitnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk. Kriteria kelayakan penerima investasi menggunakan metode payback period adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Life Cycle Costing Analysis atau LCCA adalah sebuah penilaian secara ekonomi suatu barang, sistem atau fasilitas dengan mempertimbangkan semua biaya kepemilikan yang signifikan selama masa ekonominya dan dinyatakan dalam nilai uang. Life cycle costing sangat penting karena biaya yang terlihat dari setiap pembelian hanya mewakili sebagian kecil dari total biaya kepemilikan. Selain itu juga karena hubungan yang kuat antara biaya operasi dan pemeliharaan secara fungsionalitas dan kehandalan suatu aset tersebut. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. Kedua, dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Ketiga, dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Keempat, dengan penerapan LCC, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya. Dan terakhir, mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dalam proses pengembalian keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.